Hai teman-teman semua, selamat datang di video terbaru. Pada video kali ini aku akan melakukan 2021 review. Jadi aku bakal lihat apa yang terjadi di tahun 2021, di mana aku sukses dan di mana enggak begitu. Kemudian kita melihat dari situ kira-kira ke depannya aku harus ngapain. Meskipun sekarang udah minggu pertama dari tahun baru, aku merasa annual review ini masih relevan karena kita masih belum terlalu lama lah ya dari tahun kemarin. Nah, di sini aku bakal curhat atau ngebeberin apa aja kira-kira yang terjadi di tahun 2021ku, mulai dari health dan fitness, pembelajaran, travel dan culture, keluarga dan semacamnya. Dan value dari video ini untuk teman-teman adalah dari pembelajaran apa yang aku dapatkan yang bisa diterapkan di tahun baru ini. Untuk annual review ini aku melakukannya lengkap di Notion. Kenapa di Notion? Karena memang fiturnya udah ada semua yang aku butuhin, terlihat cantik. Kemudian juga selain itu, kalau teman-teman udah nonton channel ini dari dulu, teman-teman pasti tahu memang aku menggunakan Notion untuk banyak hal. Jadi sekalian aja aku langsung bikin annual review ini di Notion. Nah, aku menggunakan template dari seorang YouTuber namanya Daniel Canosa. Teman-teman bisa lihat channelnya dan juga download link dari template ini di deskripsi. Kategori pertama itu adalah health dan fitness. Di bidang kesehatan, apa yang menurutku bagus dari tahun 2021 itu adalah bahwa aku bisa mulai konsisten lari. Nah, ini adalah sesuatu hal yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya, karena dari dulu kalau aku bayangin olahraga tuh aku sukanya main bola dan semacamnya, itu pun tenagaku sangat-sangat terbatas. Dan aku selalu males sama yang namanya lari, sama latihan kardio. Tapi di Juli tahun 2021 lalu aku merasa bahwa aku bakal coba aja kasih kesempatan ke olahraga ini. Dan ternyata 6 bulan kemudian aku masih sangat menyukainya. Segera aku akan coba bikin videonya gimana cara menginkorporasikan berlari ke hidup kita. Ini bukan dari perspektif gimana jadi pelari yang jago, tapi bagaimana kita bisa menginkorporasikan lari dengan cara kita masing-masing ke dalam hidup kita, terlepas dari background apapun yang kita punya. Kemudian satu lagi yang berhasil dari tahun lalu itu adalah aku mulai lagi rajin main badminton. Sebelumnya aku suka main badminton sama temanku, cuma kayak tahun lalu gitu banyak yang udah pergi-pergi untuk berkuliah offline dan semacamnya, sehingga jarang main lagi dalam 1 tahun ke belakang ini. Kecuali di akhir tahun 2021 lalu, dimana aku jadi lebih sering lagi main badminton. Nah, kemudian apa yang gak bagus dari tahun lalu di segi health and fitness itu adalah bahwa jam tidurku masih berantakan. Selama gap year ini aku banyak mendaftarkan diriku ke kelas-kelas atau kursus atau apapun itu yang kegiatannya biasanya dimulai sekitar jam 12 sampai jam 2 dini hari. Kenapa begitu? Karena memang aku pengen coba belajar dari luar, alias aku cari orang yang kayak dari UK atau US, dan aku pengen belajar skills-skills itu dari mereka untuk transfer skillsnya ke bagaimana aku bisa mengembangkan channel YouTube ini di Indonesia. Karena memang kita bisa akui bahwa standar produksi channel YouTube di luar dan di Indonesia itu sangat berbeda, dan aku berpikir bagaimana caranya kita bisa mengelevasi standar produksi di Indonesia supaya mungkin harapannya dari satu kreator jadi kayak bisa mengikuti ke kreator lainnya. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk ini? Yang pertama, untuk lari, aku pengen di tahun 2022 ini aku bisa lari jarak half marathon, yaitu sekitar 21 km. Saat ini aku bisa lari sekitar 5-10 km. Nah, aku pengen ya di tahun 2022 ini aku bisa coba untuk berusaha lari di jarak half marathon. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin memang kelihatannya sekarang tuh sangat besar sekali, cuma 1 tahun itu adalah waktu yang lama untuk bisa menambah 11 km lagi di kemampuan berlari kita saat ini. Kemudian untuk tidur, aku pengen bisa tidur 7-8 jam tanpa interupsi, kemudian bangun jam 5 terus nggak tidur lagi. Kenapa gini? Karena belakangan ini aku banyak banget baca kayak di TikTok atau di YouTube Shorts yang katanya ternyata jam tidur atau kapan kita tidur itu ngaruh. Jadi nggak hanya jumlah tidurnya berapa jam aja, tapi juga kapan kita tidurnya. Nah, itu yang pengen aku coba perbaiki. Overall untuk health dan fitness, terutama karena berlari ini, aku merasa senang sekali dan aku memberikan rating 8. Kemudian di sisi work dan business, yang paling plus dari tahun lalu itu adalah bahwa aku sudah merasa bisa membangun tim, alias jadi udah ada orang yang ngebantu aku ngembangin channel YouTube ini. Aku udah bisa juga mendelegasikan tugas-tugas. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa ngedit atau ada bagian editing yang di luar kapasitas atau kemampuanku saat ini, itu aku bisa mendelegasikannya. Kemudian juga sekarang udah ada Fafa yang manage event dan undangan, dan ini juga sangat bermanfaat bagiku karena rasanya kalau kita udah punya tim itu, terutama di YouTube di mana namanya tuh Zahid Ibrahim, kita merasa bahwa kita tuh jalan sendiri. Cuma kalau misalnya udah ada tim, kita merasa tuh bareng gitu. Jadi beda kayak misalnya kita menjalankan organisasi yang dimana kita merasa tuh susah sama-sama, senang sama-sama. Jadi karena itu dengan punya tim ini, meskipun nama mereka nggak tertulis di halaman depan, mereka sangat-sangat membantu dan sangat-sangat membuatku lebih bahagia dan juga lebih berani untuk mengambil resiko dan juga mencoba hal-hal baru di channel dan bisnis dan pekerjaan ini. Apa yang nggak terlalu bagus itu aku rasa bahwa
pendapatanku itu terlalu terpaku ke satu sumber, yaitu dari iklan. Iklan ini bisa jadi dari YouTube AdSense atau juga dari brand yang memasangkan produknya di channelku atau Instagramku. Ini nggak bagus menurutku karena jadinya kita terlalu terpaku ke terlalu banyak faktor yang di luar kontrol kita. Nah, karena itu kedepannya aku pengen coba di tahun ini coba ngerilis kursus online gitu. Ini dari tahun lalu aku masih mikir-mikir konsepnya, tapi aku nggak pernah follow up karena aku masih ada imposter syndrome, merasa nggak pantas untuk ngajar, merasa ini itu. Tapi kalau misalnya kita lihat jujur dari credentials-nya, memang harusnya sih udah cukup untuk bisa mengajarkan orang lain. Dan siapa yang pengen belajar itulah yang berhak menilai siapa guru yang cocok untuk dia. Nah, jadi kalau ada orang yang merasa aku cocok untuk bisa mengajarkan mungkin di bahasa, mengembangkan channel YouTube dan semacamnya, aku berencana untuk membuat itu menjadi kayak kursus online berbayar, dimana ini kayak menjadi next level dari produk-produk gratis yang bisa dilihat di YouTube dan media sosial lainnya. Jadi untuk work dan bisnis aku kasih rate 7. Untuk personal life dan family, yang bagus dari tahun lalu itu bahwa aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, maksudnya sama keluarga. Yang nggak begitu bagus adalah yang aku lakukan itu cenderung kayak monoton, bangun ketemu tidur dan semacamnya. Aku rasa kurang banyak membuat kenangan-kenangan unik, misalnya mencoba ini itu yang baru, mencoba pengalaman ini, mungkin coba berlibur ke tempat yang dekat atau melakukan sesuatu bersama. Nah, ini yang kurang banyak dari banyaknya waktu kami bersama. Nah, kedepannya apa yang pengen aku lakukan itu adalah belajar tentang love dan relationships lebih jauh, terutama dari membaca dan juga berbicara dengan orang lain. Jadi aku kasih untuk personal life dan family rate 8. Nah, untuk friends dan community, apa yang bagus dari tahun ini adalah bahwa aku mendapatkan banyak kenalan baru dari YouTube. Mulai dari teman-teman sesama YouTuber atau teman-teman yang berpengaruh di bidangnya masing-masing. Jadi aku modal bikin video di kamar tidurku, aku upload dan tiba-tiba muncul di TV misalnya kayak Kak Iman Usman gitu. Dan habis itu aku dapet DM dan sekarang kita berteman dengan baik. Kemudian apa yang bagus juga aku bisa reconnect dengan teman-teman lamaku di SMA. Tahun 2020 lalu agak sepi, cuma 2021 ini aku coba untuk lebih banyak reconnect dengan mereka, main bareng dan semacamnya. Kemudian aku juga senang karena di YouTube ini kita bisa membangun komunitas yang suportif. Di fase awal channel YouTube ini aku tuh belum tahu kira-kira gambaran audiens idealku itu seperti apa. Karena waktu itu orang mulai datang nge-follow-nya itu dari Twitter, dan orang di Twitter tuh punya ekspektasi yang sangat berbeda tentang diriku daripada apa yang teman-teman sekarang lihat atau bayangkan. Nah, dengan sendirinya pasti seiring berjalannya waktu, aku lebih banyak bikin video, teman-teman lebih banyak nonton, kelihatan nanti mana orang yang cocok dan lanjut menonton channelku, dan terlihat juga mana orang yang gak begitu cocok dan memutuskan untuk tidak menonton channelku lagi, dan itu tidak masalah. Apapun itu, yang aku senangi adalah teman-teman yang tersisa di komunitas ini itu membangun komunitas yang suportif. Teman-teman bisa lihat, baca di kolom komentar, itu orang-orang saling berbicara, saling membalas komentar, meskipun aku nggak selalu ada di situ, tapi udah kayak temen aja gitu, sama-sama penonton channel Zahid Ibrahim gitu katakan. Nah, aku sangat bersyukur dengan itu. Apa yang gak begitu bagus itu adalah waktu aku masih kuliah kemarin di sekitar bulan Januari sampai April, itu aku sangat gak berani kenalan sama orang-orang baru. Jadi kalau misalnya di YouTube ini aku jadi mudah kenalan sama banyak orang, itu cenderung kayak ke orang yang udah punya profil publik. Dia juga bikin channel YouTube, dia juga udah terkenal di sini, dan juga udah punya profil ini, profil itu. Tapi masalahnya, banyak YouTuber termasuk orang-orang kayak aku, kita tuh nggak berencana untuk jadi selebriti. Jadi kalau aku sendiri merasa masih kayak orang biasa yang kebetulan aja kayak tahu-tahu YouTube-nya banyak yang nonton gitu. Jadi aku masih pengen juga bisa berbaur sama orang-orang di lingkunganku yang nggak peduli tentang jadi terkenal atau yang nggak peduli tentang putting themselves out there gitu. Aku pengen berteman sama mereka. Cuma aku merasa agak sulit di sini karena kadang-kadang aku merasa ada kayak batas gitu, terutama kalau orang udah tahu bahwa aku ada channel YouTube. Jadi selama kuliah kemarin memang aku kebanyakan hidup di bubbleku sendiri dan kurang berani membangun relationship, friendships dengan orang-orang baru. Kemudian juga aku masih gugup ketemu sama orang-orang hebat yang sebelumnya nggak pernah aku sangka bakal ditemui. Kayak misalnya Januari tahun lalu itu aku ketemu Kak Iman Usman untuk pertama kalinya, itu aku benar-benar nggak bisa berkata apa-apa. Kayak aku ngomong di situ, aku merasa bahwa aku harus berkontribusi sesuatu gitu. Aku merasa Kak Iman ini orang yang sangat penting. Pasti dia sibuk sekali, tapi dia menyempatkan waktu untuk bisa mengundangku ke sana. Dan aku harus memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna gitu buat mengembangkan bisnisnya, pribadinya, atau apapun itu. Jadi aku terfokus ke bagaimana aku bisa terlihat berguna daripada bagaimana aku bisa menjalin relationships yang tulus. Nah, jadi berikutnya aku pengen jadi diri sendiri,
tanpa merasa aku harus terlihat berguna bagi orang lain. Kemudian karena di musim gugur nanti aku bakal mulai kuliah, aku pengen lebih berani kenalan sama orang-orang di kampus dan komunitas lainnya yang gak terkait sama YouTube atau public profile dan semacamnya. Aku sangat senang bertemu dengan orang-orang baru, cuma memang ada rasanya tuh beban yang datang dari mempunyai channel YouTube dan mempunyai following dan semacamnya. Jadi untuk friends dan community aku kasih rank 7. Untuk learning dan knowledge, ini adalah kayak perjalanan self-educationku tahun ini. Yang menurutku bagus dari tahun lalu adalah bahwa aku berani untuk pindah jurusan. Ini adalah resiko dan keputusan yang sangat-sangat besar. Dan meskipun aku nggak tahu ujungnya nanti seperti apa, aku rasa ini adalah suatu keputusan yang tepat dan keputusan yang bagus. Ini adalah keputusan yang penting karena banyak sekali bendera-bendera merah yang aku lihat ketika aku berada di jurusan yang sebelumnya. Nah, ini udah banyak banget ceritanya di channel YouTube ini, jadi mungkin teman-teman bisa nonton berbagai video yang udah ngebahas ini sebelumnya. Kemudian aku juga berhasil menyentuh target baca tahun 2021. Apa yang gak begitu bagus adalah aku merasa bahwa di habits belajarku untuk UTS dan UAS itu masih banyak kayak terlalu ngikutin habits belajarku waktu mau UTS dan UAS di SMA yang jelas sangat-sangat berbeda. Nah, ini strateginya harus aku perbaiki. Kemudian juga dalam membaca buku, aku merasa bahwa karena ada target baca yang itu oke-oke aja di awal, tapi menjelang akhir pergantian tahun baru, itu aku masih ada 6 atau 7 buku yang belum ku baca, dan karena aku pengen ngejar target bacanya, aku jadi milih buku-buku yang singkat dan bacanya itu nggak terlalu reflektif. Jadi rencanaku untuk tahun depan itu adalah untuk meniadakan dulu target membaca. Target membaca ini menurutku bagus pada saat-saatnya, cuma saat ini aku sudah melewati saat itu. Jadi aku rasa dengan tanpa target baca, aku lebih bisa membaca buku yang lebih menarik perhatianku daripada buku yang kira-kira bisa diselesaikan. Nah, kemudian juga untuk akademik, aku pengen coba seriusin bulan-bulan pertama dari perkuliahan. Aku rasa kalau misalnya kita dari awal tuh malas-malasan, itu bakal jadi standar kita untuk waktu-waktu berikutnya. Tapi kalau misalnya kita udah ngegas dari awal, walaupun kadang-kadang agak turun dikitnya itu biasanya lebih aman daripada kita jelek dulu terus naik dikit. Aku memberikan untuk learning dan knowledge itu rate 9. Nah, kemudian untuk travel dan culture, yang bagus menurutku adalah bahwa aku bisa nyempetin untuk belajar banyak bahasa. Apa yang gak begitu bagus adalah bahwa aku udah banyak invest uang ke buku-buku dan sumber belajar yang menurutku itu sangat bagus. Cuma aku masih belum bisa mendedikasikan waktu untuk bisa menggunakannya. Jadi sumber belajar itu belum dimaksimalkan, tapi aku udah move on ke sumber belajar lainnya. Nah, jadi planku buat tahun depan ini, aku pengen revisit lagi buku-buku yang udah ada tanpa terlalu banyak ngebeli-beli apa itu yang baru. Terus juga dari travel mungkin adalah bahwa aku terlalu banyak overspend dan beli barang-barang daripada pengalaman. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya aku lagi ke Jakarta gitu, aku punya budget segini, tapi ternyata di sana aku ngeluarinnya jadi segini. Nah, itu harus aku perbaiki. Kemudian aku juga harus nahan urge atau dorongan untuk ngebeli barang-barang daripada pengalaman. Jadi tahap berikutnya bagiku di tahun ini adalah aku pengen bisa belajar bahasa Jepang hingga tahap konversasional, supaya nanti tahun-tahun pertama di Jepang itu bisa lebih aman, lebih nyaman, dan aku bisa lebih beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian juga berikutnya aku harus berani keluarin uang buat beli pengalaman. Untuk travel dan culture tahun ini, terutama karena udah banyak belajar bahasa, itu adalah 8. Kemudian hobbies dan creativity. Ini adalah hal yang aku juga sangat bingung, karena aku rasa di tahun ini aku nggak punya hobi gimana-gimana. Yang dimaksud hobi ini adalah sesuatu yang kayak dilakukan ya karena dia hobi aja gitu, tanpa ada tujuan. Misalnya aku hobi bikin video, terus aku jadiin uang, atau aku belajar bahasa supaya aku dapat manfaat ini, manfaat itu. Dan ya meskipun sebenarnya kalau kita punya hobi itu juga ada manfaatnya, misalnya untuk ketenangan diri, jadi lebih kreatif dan semacamnya. Yang aku maksud manfaat dari sini itu adalah kayak manfaat misalnya dapat uang, dapat ini, dapat itu. Itulah yang aku kurang melakukannya dari tahun lalu. Itu kayak misalnya aku ada gitar, cuma aku udah jarang lagi mainnya. Aku nggak punya hobi melukis, aku nggak punya hobi menggambar, dan yang kayak begitu. Dan next stepnya bagiku mungkin adalah untuk menemukan hobi yang aku lakukan memang pure sebagai hobi, bukan aku lakukan untuk membuat uang di YouTube atau aku jual lagi dan semacamnya. Mungkin aku juga bisa coba untuk main game lagi, karena aku rasa itu bisa jadi hobi. Cuma khawatirnya kalau aku main game tuh kadang suka ketagihan dan keterusan, dan sebentar lagi mau kuliah, jadi aku kayak dari tahun lalu itu iya enggak, dan sampai sekarang belum ada main lagi. Jadi untuk hobbies dan creativity aku kasih rate 3. Kemudian untuk emotions dan spirituality, yang bagus dariku adalah aku rasa aku bisa membangun konsep diri yang lebih baik. Aku udah bisa membangun narasi yang positif tentang diriku. Secara umum aku hampir selalu merasa bahagia dan merasa nyaman saja dengan hidupku. Dan aku juga udah bisa ngelepas kayak
apa yang tugasku dan apa yang tugas orang lain. Ini tuh yang dibahas di buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Yang gampangnya mungkin kalau di YouTube itu aku bikin video, tugasku ya bikin video dan kasih niat atau effort terbaik untuk itu. Dan yang jadi tugas orang lain itu adalah respons mereka, apakah mereka suka atau enggak, mereka dislike atau like, mereka komen atau enggak, kritik atau enggak, itu menjadi tugas orang lain. Pelan-pelan aku udah bisa ngasih pemisah, ngasih batas antara mana yang jadi tugasku dan mana yang jadi tugas orang lain. Apa yang nggak begitu bagus, aku rasa dari segi spirituality ini aku nggak terlalu banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan agama. Ini sangat sedikit sekali menurutku. Aku rasa kalau misalnya yang wajib-wajib itu aku rasa udah aman. Cuma yang aku maksud dari sini itu adalah kayak yang next levelnya, yang tingkat lebih dalam lagi. Nah jujur aku paling nggak suka kalau misalnya ada orang yang nyuruh kamu harus ikut ngaji supaya gini-gini, kamu harus belajar bahasa Arab supaya gini-gini. Aku pengennya kalau misalnya soal ini yang di atas level wajib itu, aku rasa itu memang harus diserahkan ke orangnya lagi. Dan aku rasa karena kayak spirituality ini memang kayak perjalanan pribadi dan kita memang harus step by step dan mengambil setiap hal, setiap langkah itu sesuai dengan kecepatan kita sendiri. Aku terlalu banyak kenal orang yang dipaksa untuk melakukan ini, melakukan itu, tapi itu terlalu banyak untuk kecepatan mereka dan akhirnya malah jadi menyeleweng yang jauh lebih parah. Untuk berikutnya mungkin aku pengen coba ngeinkorporasikan setidaknya belajar agama 1 jam per minggu, bisa jadi dari kelas, bisa jadi dari YouTube dan semacamnya. Yang penting aku pengen coba untuk perbanyak. Nah karena semua itu aku kasih rate untuk emotions dan spirituality 5. Kemudian di money dan finances. Tahun lalu aku bisa bilang itu adalah tahun terbaikku di bidang money dan finances. Aku jadi nggak terlalu puyeng lagi mikir ini mikir itu. Aku kalau misalnya mau ini nggak perlu minta ke orang tua lagi. Jadi saranku kalau misalnya orang pengen mengembangkan dirinya, coba dulu gimana caranya kita bisa ada pemasukan. Karena kalau misalnya di finance-nya ini udah oke, kita mau ngapa-ngapain aja itu jadi lebih nyaman dan lebih tenang dan kita jadi lebih punya ruang untuk mengambil resiko. Kita semua punya garis start yang berbeda, jadi jangan terlalu stres mikirin orang lain ada di mana, tapi lihat kira-kira apa next step yang bisa kita ambil dan mungkin kita bisa ngejual suatu produk atau jasa dan semacamnya. Itu sangat-sangat mungkin sekarang. Aku rasa yang berkontribusi untuk membuat tahun lalu itu merasa tenang itu karena aku rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran yang aku buat. Jadi itu ada Google Sheets-nya dan aku selalu masukin kayak aku beli apa, untuk kebutuhan kah, untuk kemauan kah dan semacamnya. Dan itu membuatku merasa lebih tenang. Aku jadi ada gambaran uangku tuh ada berapa sih, mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Dan ini adalah cara termudah yang bisa dilakukan siapapun di level apapun untuk melatih kayak otot-otot finansialnya. Kemudian aku juga konsisten isi akun tabungan dan investasi kecil-kecilan. Ini maksudnya bahwa banyak sekali kata orang financial expert gitu. Yang pertama kita harus lakukan untuk merasa tenang secara finansial itu adalah untuk punya dana darurat. Dan dari pendapatan YouTube, brand sponsorships dan semacamnya, dan itu aku udah bisa nutupin dana darurat itu yang dimana itu adalah kayak runway 6 bulan jadi kalau misalnya ada apa-apa. Ini yang sama kayak sebelumnya aku sebutkan, aku masih suka overspend terutama kalau lagi libur. Jadi mungkin nextnya sebelum beli sesuatu aku bisa nunggu kayak 72 jam dulu atau 30 hari lagi. Nah nanti kalau jangka waktu itu udah selesai, aku bisa memutuskan bahwa aku emang pengen ngebeli barangnya atau enggak. Nah untuk berikutnya di tahun ini aku pengen ngebayar pajak dan zakat dengan benar. Ini adalah satu hal yang aku puyeng banget. Aku udah berusaha gimana kak ini saya cara bayar pajaknya, apa yang saya hitung dan semacamnya. Walaupun ada agensi yang memang nge-manage pajak pendapatan dari YouTube dan semacamnya, cuma aku tetap pengen kayak nge-feeling yang aku pribadi itu kayak gimana. Kalau orang-orang di kantor setauku itu udah dilakukan sama akuntan pajak di kantornya, cuma aku yang kayak pribadi ini sendiri 20 tahun itu jarang sekali kayak misalnya jadi target pendidikan pembayaran pajak. Jadi aku harus cari sendiri-sendiri. Cuma saat ini itu salah satu hal yang paling aku puyeng. Kemudian juga prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran zakat. Karena tahun lalu adalah tahun finansial terbaik bagiku, aku bisa kasih rate di money dan finances ini 9. Nah teman-teman, annual review yang aku lakukan ini memang nggak selengkapnya karena banyak hal yang nggak harus dipaparkan ke publik. Teman-teman yang mau membuat annual review seperti ini juga, itu silahkan langsung cek di link di deskripsi. Terima kasih juga kepada Notion yang sudah mendukung video ini dan selalu mendukung channel kita. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.